Shalom. Hari ini teksnya kitab Nahum. Teksnya pasal 3. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 4. Niniwe akan celaka sebab penuh dusta, perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dan karena memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 19. Tuhan akan menjadi lawan mereka. Ia akan memalukan mereka di hadapan bangsa-bangsa. Dan para gembala, para pemuka mereka akan tertidur. Kesimpulannya, di dalam Alkitab, Babel, Roma, dan Niniwe dijelaskan sebagai perempuan sundal. Karena mereka mabuk pada kekuatan mereka sendiri, membunuh banyak orang, mencuri, dan menganiaya. Tetapi negara-negara yang melakukan hal tersebut telah dipermalukan dan dijadikan tontonan. Niniwe yang terkenal kubunya sangat kuat juga ditaklukkan seperti istana-istana yang terlihat tidak dapat ditaklukkan dalam sejarah. Mereka juga akan dijatuhkan dalam keadaan ditaklukkan dan tidak dapat dibenarkan kembali. Dan semua yang mendengar berita tersebut akan bergembira sambil tepuk tangan. Semua itu karena kejahatan yang telah dilakukan Asyur kepada mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan akan menjadi lawan mereka. Kedua, Tuhan akan memalukan mereka di hadapan bangsa-bangsa. Ajaran bagi kita. Pertama, Niniwe akan celaka sebab penuh dusta, perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Mereka menjadi perempuan sundal dan memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Kedua, semua orang yang melihat Niniwe akan lari meninggalkan mereka dan akan berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang melatapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Semua orang yang mendengar tentang Niniwe bertepuk tangan karena mereka. Sebab mereka berpikir telah tertimpa perbuatan jahatan terus-menerus. Ketiga, para gembala, para pemuka Niniwe akan tertidur. Tidak ada pengobatan untuk cederanya. Lukanya tidak tersembuhkan. Sehingga aplikasinya, pertama, jangan berdusta, jangan merampas, jangan menerkam. Kedua, jangan bersundal atau bersihir secara agamawi. Ketiga, berbuat dengan baik supaya orang-orang yang melihat dan mendengar kesusahan Anda itu mengasihi Anda dan menolong. Sehingga PR praktiknya, jangan melayani dengan fokus mujizat, penyembuhan penyakit, atau kesuksesan secara sosial, secara ekonomi. Dan jelaskan kepada Tuhan hal itu sebagai persundalan dan sihir. Kita percaya Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhannya hanya Allah yang Esa, sehingga kita menyembah Dia bukan untuk sukses, bukan untuk penyembuhan penyakit, bukan untuk melayani mujizat. Kita harus berpikir tentang itu. Kalau kita hanya fokusnya tentang itu sebagai persundalan dan sihir. Dan pasti orang-orang memfokuskan tentang itu akan dihukum. Kita hamba Tuhan harus jelaskan tentang itu dan harus mengajarnya dengan benar-benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.